Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan 4 indikator dari 8 indikator tentang ketenagakerjaan. Yaitu indikator pertama menjelaskan pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997, tenaga kerja adalah seseorang yang telah memasuki usia 15 tahun atau lebih. Jadi, orang yang belum memasuki usia tersebut belum bisa dikatakan sebagai tenaga kerja. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan tenaga kerja adalah seseorang yang mampu melakukan suatu pekerjaan guna untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun masyarakat. Yang kedua yaitu angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, yang sudah bekerja, yang belum bekerja, maupun yang sedang mencari pekerjaan. Tapi dalam angkatan kerja ini, orang yang masuk ke dalam umur 15 sampai 64 tahun semuanya belum bisa dikatakan sebagai angkatan kerja, karena orang yang tidak aktif dalam melakukan sesuatu pekerjaan belum bisa dikatakan sebagai angkatan kerja. Kelompok orang yang tidak termasuk ke dalam angkatan kerja adalah yang pertama anak-anak ataupun pelajar, yang kedua ibu rumah tangga, yang ketiga orang cacat, orang pensiunan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah keadaan di mana tersedianya suatu lowongan atau lapangan pekerjaan yang dicari oleh para pencari kerja. Dengan kata lain, kesempatan kerja adalah lapangan pekerjaan yang digunakan oleh masyarakat, baik yang telah diisi maupun lapangan pekerjaan yang masih kosong. Indikator yang kedua yaitu menjelaskan jenis-jenis tentang tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja terbagi atas 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Dan yang ketiga, tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian ataupun kemahiran dari pendidikan atau sekolahnya, formal maupun non-formal, seperti pengacara, guru, dosen, dokter, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam suatu bidang tertentu yang dia dapatkan dari proses pengalaman dia bekerja. Tenaga kerja ini tidak perlu mendapatkan pendidikan yang tinggi karena dia hanya bisa mengulang-ulang dan dia bisa dapat menguasainya dari pengalamannya sendiri. Contoh tenaga kerja ini seperti montir, pelukis, supir, dan koki, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaganya saja. Biasanya hanya menjajaki pendidikan formal yang bawah atau tingkat bawah dan tidak memiliki keahlian dalam bidang tertentu. Contohnya kuli, buruh, tukang angkat, dan sebagainya. Indikator yang ketiga yaitu merinci masalah tentang ketenaga kerjaan. Masalah tentang ketenaga kerjaan di Indonesia memanglah sangat banyak, yaitu ada 5 faktor permasalahan. Yang pertama, tingkat pengangguran yang tinggi, dan yang kedua, jumlah angkatan kerja yang tinggi. Yang ketiga, rendahnya pendidikan
atau keterampilan yang rendah. Yang keempat, angkatan kerja yang persebarannya tidak merata. Yang kelima, perlindungan terhadap tenaga kerja yang kurang. Yang pertama yaitu tingkat pengangguran yang tinggi. Pengangguran adalah seseorang yang masuk ke dalam angkatan kerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Orang yang masuk ke dalam angkatan kerja ini yaitu orang yang sudah bekerja, yang belum bekerja, maupun yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran ini termasuk ke dalam seseorang yang belum mendapatkan pekerjaan atau seseorang yang sedang mencari pekerjaan. Dan yang kedua yaitu jumlah angkatan kerja yang tinggi. Jumlah angkatan kerja yang tinggi ini sangat mempengaruhi masalah tenaga kerja, yaitu contohnya saja seperti di Indonesia ini. Di Indonesia ini adalah negara nomor 4 terbesar di dunia. Dengan jumlah penduduknya yang banyak, maka juga memungkinkan besarnya jumlah angkatan kerja atau jumlah penduduk berbanding lurus dengan jumlah angkatan kerja, dan sedikitnya lowongan pekerjaan dapat menyebabkan pengangguran. Yang ketiga yaitu rendahnya pendidikan atau rendahnya keterampilan. Pendidikan di Indonesia memang tidak cukup tinggi, namun angkatan kerjanya banyak yang tidak lulus sekolah dasar dan juga tidak memiliki keterampilan. Ini merupakan faktor yang sangat mempengaruhi masalah tentang tenaga kerja di Indonesia. Faktor yang keempat yaitu persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Contohnya saja kita lihat persebaran di kota-kota besar seperti Jakarta, Jawa, Provinsi Jawa maupun kota-kota besar lainnya. Persebarannya di kota-kota tersebut sangat banyak, sedangkan persebarannya di desa atau kota-kota kecil sangat sedikit. Ini sangat mempengaruhi kondisi ketenaga kerjaan atau tenaga kerja di Indonesia. Faktor yang kelima yaitu perlindungan terhadap tenaga kerja. Perlindungan terhadap tenaga kerja di Indonesia sangatlah kurang karena itu merupakan upah yang diberikan tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan oleh para tenaga kerja, dan perlindungannya terhadap tenaga kerja yang telah bekerja sangatlah kurang. Indikator yang keempat yaitu menjelaskan tentang pengertian upah. Upah adalah imbalan yang diterima oleh seorang pekerja atas jasa yang telah dilakukannya dalam proses produksi barang atau jasa di dalam suatu perusahaan tertentu atau di dalam perusahaan yang sedang dia kerjakan. Pekerja sangat bergantung kepada besarnya upah yang diterimanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, baik dalam segi pangan, sandang maupun papan. Pemerintah menetapkan kebijakan upah, yaitu yang pertama yaitu upah minimum provinsi atau UMP, upah minimum regional atau UMR, dan upah minimum kabupaten atau kota atau UMK. Jadi kesimpulannya dari 4 indikator yang telah saya jelaskan adalah: yang pertama, konsep-konsep ketenaga kerjaan tersebut terbagi atas 3. Yang pertama, tenaga kerja, yang kedua, angkatan kerja, dan yang ketiga, kesempatan kerja. Dan jenis-jenis tenaga kerja itu juga terbagi 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik, yang kedua, tenaga kerja terlatih, dan yang ketiga, tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Dan masalah-masalah tentang ketenaga kerjaan tersebut terbagi menjadi 5 faktor. Yang pertama, tingkat pengangguran yang tinggi. Yang kedua, jumlah
angkatan kerja yang tinggi. Yang ketiga, rendahnya tingkat pendidikan atau rendahnya keterampilan penduduk. Yang keempat, penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Yang kelima, kurangnya perlindungan masyarakat terhadap tenaga kerja atau angkatan kerja. Dan yang selanjutnya, kesimpulan tentang upah. Upah telah dijelaskan tadi, yaitu imbalan seorang pekerja atas pekerjaan yang telah dia lakukan dalam proses produksi dan di dalam suatu perusahaan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.